Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab dengan penuh kasih darinya, kita bisa mendapat kesempatan untuk bertemu pada saat ini. Tema renungan kita pada saat ini, yang dari kisah Yohanes 6 ayat 1-15, tentang kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Dalam Injil Yohanes, yang merupakan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikatakan bahwa ada sekitar 5.000 laki-laki yang mengikuti Yesus. Pastinya pada saat itu bukan saja laki-laki yang mengikuti Yesus, karena disebutkan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu berarti ada sekitar 5.000 lebih orang yang datang dan mengikuti Yesus saat itu. Namun Filipus menolak dengan mengatakan kalau hal itu tidak mungkin. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di saat yang bersamaan, Andreas saudara Simon Petrus memberitahu Yesus kalau di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Namun ia pun membantah kalau jumlah itu tidak akan berarti apa-apa bagi orang yang banyak tersebut. Tetapi Yesus memiliki pemikiran lain. Dia segera mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut yang mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah semuanya makan sampai kenyang, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang sisa. Dan potongan-potongan yang terkumpul itu sebanyak 12 bakul. Pesannya untuk kita, apa yang bisa kita maknai dari peristiwa penggandaan roti tersebut? Jika kita melihat dari sisi keilahian Yesus, maka mujizat itu sangat mungkin terjadi, karena Dia adalah Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Ia sanggup memberi makan sebanyak lebih dari 5.000 orang. Bahkan ia terdapat potongan-potongan yang sisa sejumlah 12 bakul. Sebagai seorang Kristen, kita dituntut untuk selalu bijak menyikapi segala kondisi kehidupan dalam iman yang benar terhadap Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah menyertai kita dalam keadaan sesulit apapun, bahkan hingga pada akhir zaman. Kuasa kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan sebagai hari kemenangan kita, tentu harus membawa kita menjadi pribadi yang tenang. Lalu ada pernyataan mengenai COVID pada saat ini. Mungkin kita mampu mengatasi persoalan hidup akibat COVID ini? Jawabnya adalah ya. Dan Alkitab memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Banyak sekali ayat yang memberikan jawaban dan memberi harapan saat situasi sulit menghampiri manusia. Beberapa di antaranya tercatat dalam Filipi 4 ayat 13 dan Mazmur 9 ayat 17, lalu Mazmur 7 ayat 7, dan masih banyak lagi. Bahkan Alkitab mencatat bagaimana Tuhan dengan begitu ajaibnya memenuhi kebutuhan manusia, seperti dalam bacaan hari ini, dalam Yohanes 6 ayat 1-15. Dalam bacaan ini, Yesus membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan di tengah situasi lapar dan kekhawatiran para murid. Yesus memberi perintah kepada murid-murid untuk menyuruh orang-orang tersebut duduk di atas rumput. Dalam terjemahan King James Version ditulis, "And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. Kata rumput di situ menunjukkan makanan yang melimpah, dan banyak ayat Alkitab merujuk kata rumput sebagai sumber makanan yang melimpah, tempat yang teduh. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, kita mendapat pelajaran yang penting. Ternyata potensi sekecil apapun dapat bermanfaat apabila dipersembahkan untuk kerjaan Tuhan.
Walaupun demikian, kita mengetahui akhir kisah ini, yakni bahwa pemberian anak tersebut di tengah Yesus menjadi berkat bagi 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul. Potensi sekecil apapun di tangan Yesus dapat menjadi budaya guna besar untuk mempekerjakan Tuhan bagi kesejahteraan sesama. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ini. Sebagai manusia tentu kita memiliki rasa khawatir, ketakutan, tapi dengan jelas Yesus inginkan kita bersikap tenang. Kata duduk dalam ayat tersebut menunjukkan Tuhan ingin kita bersikap tenang dan tidak berlari-lari dalam rasa cemas dan khawatir. Lalu selanjutnya, ketenangan tersebut diikuti dengan ketaatan terhadap Tuhan. Meminta dalam doa dan memiliki waktu saat teduh bersama Tuhan membuat kita mengerti langkah apa yang akan kita ambil. Percayalah, Tuhan Sang Pemberi berkat akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin.